Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan Indonesia. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan coba mendiskusikan kembali persoalan-persoalan yang lagi hangat yang menjadi perhatian publik, yaitu mengenai pesantren Al-Zaitun dengan tokohnya adalah AS Panji Gumilang. Sahabat sekalian, untuk lebih jelasnya kita coba melihat apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Kita coba lihat yang pertama adalah yang diberitakan oleh Radar Indramayu, ya. Jadi tanggal 20 Mei 2023, yaitu hari Sabtu, ya, diundang Syekh Panji Gumilang Dahlan Iskan hadir di wisuda IAI Al-Ajiz Ma'had Az-Zaitun. Jadi Institut Agama Islam Al-Ajiz, ya, di Ma'had Az-Zaitun. Ini berita pertama. Saya pikir kedatangan tokoh selain daripada Dahlan Iskan, ada juga beberapa tokoh seperti Kiplan Zen, ya. Nah, sahabat sekalian, kita lihat lagi berita berikut tentang Dahlan Iskan juga ini, yaitu kunjungi Az-Zaitun, Dahlan Iskan kaget dengan pemandangan Indonesia Raya 3 stanza. Ini dari Cerita News Jawa Barat, ya, Sabtu 20 Mei 2023. Kita lanjutkan juga ada sumatraexpress.co, yaitu hari Minggu kemarin 21 Mei 2023. Ini dengan judul "Waduh, belum selesai kontroversi Ponpes Az-Zaitun, Panji Gumilang malah bangun galangan kapal di Indramayu." Jadi ini kita lihat beritanya, ya, yang jelas barangkali program ini jauh sebelum adanya kontroversi ini sudah ada ini, karena mengerjakannya butuh waktu juga, sahabat sekalian. Kita lihat kembali Radar Indramayu 20 Mei, ya, 2023. Ribuan santri Ponpes Ma'had Az-Zaitun antusias ikuti senam diswai bersama Dahlan Iskan. Ini tokoh yang datang ini betul-betul saya pikir punya daya tarik tersendiri, ya, yaitu tanggal 20 Mei, ya. Kemudian juga radarcirebon.com Minggu 21 Mei 2023, di Az-Zaitun Dahlan cerita soal pengalaman ganti hati, umur saya tinggal 2 bulan. Ini saya pikir menarik sekali, ya. Pak Dahlan Iskan ke sana cerita pengalaman hidupnya juga, ya. Kemudian Radar Muko-Muko 22 Mei 2023, Dahlan Iskan ke Ponpes Az-Zaitun di tengah gempuran berita miring, mereka bangun kapal Az-Zaitun. Sahabat sekalian, ini menarik dan saya pikir dialog kita pada hari ini adalah kaitan dengan tentunya bicara tentang pesantren. Nah, dalam ceramahnya Pak Dahlan Iskan saya lihat dan saya ikuti, ini luar biasa bagus, saya pikir memberikan pencerahan, tetapi ada beberapa mungkin yang penting kita respon. Yang pertama, sahabat sekalian, kedatangan Pak Dahlan Iskan adalah sesuatu yang kunjungan yang patut kita apresiasi, karena di tengah adanya kontroversi ini, ya, ada silaturahmi seperti itu. Dan kita harap juga sebenarnya ada silaturahmi bukan hanya orang yang datang ke Az-Zaitun, tentu juga silaturahmi daripada Pak AS Panji Gumilang ke beberapa lembaga untuk, ya, berdiskusi, berdialog tentang perkembangan terakhir yang kontroversial itu. Sahabat sekalian, saya melihat ada beberapa catatan yang penting kita lihat di sini adalah kata-kata pesantren. Nah, karena Az-Zaitun ini adalah dilabeli oleh pesantren, ya, pesantren Az-Zaitun, maka tentu ada beberapa hal yang tentu kita compare, kita lihat dengan kondisi pesantren yang ada lainnya di Indonesia. Pesantren ini sebenarnya adalah tradisi yang jauh-jauh sebelum Indonesia mereka sudah muncul, ya, lembaga-lembaga pesantren ini, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Ini ribuan, puluhan ribu, saya pikir hampir semua sebenarnya pesantren-pesantren itu adalah berada di bawah Nahdlatul Ulama.
Nah, ada beberapa ciri menurut Zamakhsyari Dhofir ya, dalam bukunya menyatakan bahwa ketika beliau meneliti tentang tawalib Padang Panjang, termasuk juga meneliti pesantren Gontor, menurut beliau pesantren itu dapat disebut pesantren sebenarnya ya apabila satu adalah figur kiai. Jadi kiai ini sebenarnya di pesantren itu sangat menentukan ya, terutama dialah sebagai ikon keteladanan dalam sebuah lembaga pendidikan itu. Kalau kita lihat di hampir semua pesantren yang dari dulu itu adalah pesantrennya punya kiai, dan masing-masing kiai, masing-masing pesantren itu punya kekhasan tersendiri. Kekuatan yang dimiliki, misalnya ketika berjalan ke daerah Madrasah Mustafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan misalnya, di sana yang menjadi ikonnya adalah Syekh ya Mustafa Hussein ya, kemudian dilanjutkan dengan Abdul Halim Tuan Naposo ya. Jadi Kiai Haji Abdul Halim Tuan Naposo ini adalah penerus, dalam pengertian adalah kiai sebagai orang yang disimbolkan tentang pesantren itu. Apa kekuatan yang ada di pesantren Madrasah Mustafawiyah Purbabaru itu adalah kekuatan yang pertama adalah membaca kitab gundul, kitab klasik. Nah, kitab klasik ini dari mulai kelas 1 sampai kelas 7 itu senantiasa membaca kitab gundul ini. Kebetulan saya juga adalah alumni yang berada di Madrasah Mustafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan. Jadi kita dari mulai kelas 1 sampai kelas 7 itu memang diajari kitab gundul. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian inilah misalnya ketika kita berada di sana kita diajari untuk mengatur ekonomi kita sendiri, memanage kehidupan kita. Saya punya pengalaman misalnya kita harus memasak sendiri, belanja sendiri, kemudian membangun pondok sendiri. Jadi di Mustafawiyah itu tradisinya adalah tradisi yang punya pondok sendiri di setiap santri-santri. Dan ini adalah kemandirian yang diajarkan sehingga alumni-alumninya terkenal dengan pandai memasak seluruhnya, pandai memanage keuangan keluarganya, dan bisa hidup dalam keadaan bagaimanapun. Artinya kemandiriannya. Selain tentu jiwa kemandirian dalam baik itu masalah sosial. Kemudian muhadarahnya. Muhadarah ini adalah ciri khas. Dulu setiap ada tablik. Nah, ini yang disebut oleh Pak Dahlan Iskan kemarin itu adalah ketika dia sekolah di Madrasah Aliyah di kampungnya, itu disebut ada muhadarah. Jadi semua dilatih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya manajerial, kemudian dilatih juga leadership, dan dilatih juga untuk berceramah, berbicara, dan juga tentunya ini secara terstruktur setiap malam Selasa. Nah, ini malam Selasa kalau di Purba itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, kita kembali ke tadi. Sebenarnya pesantren itu sahabat sekalian ya, itu paling tidak kiai. Ini yang pertama sebagai komponen atau unsurnya. Yang kedua adalah ya, dia pasti ada santri. Ya, santri yang menginap, ya. Yang ketiga adalah ada mukim asrama yang ditempati, yaitu tinggalnya adalah di asrama. Yang keempat adalah kitab kuning, ya. Yang kelima adalah tentu ada masjid, ya, sebagai tempat untuk beribadah. Yang kelima adalah adanya adab kesopanan, kehormat terhadap kiai dan pemimpin itu. Nah, ini yang umum di pesantren tradisional. Nah, tetapi kalau kita lihat dari aspek kurikulum, ya, kurikulum, sahabat sekalian, ini memakai kurikulum yang klasik, membahas kitab-kitab Imam mazhab Syafi'i dari mulai kelas 1 sampai kelas 7 itu adalah memakai kitab-kitab yang memang kitab kuning. Meskipun nanti di kelas 5 misalnya dilakukan muqarrin atau perbandingan pemikiran atau perbandingan mazhab. Sahabat sekalian, dalam konteks di Az-Zaitun tentu kita belum tahu ini. Apakah misalnya kiainya ada, tapi apakah kiainya juga ini adalah orang yang memang simbol dari aspek keilmuan. Kalau simbol kepemimpinan sudah jelas. Pak A.S. Panji Gumilang itu adalah
simbol, ikon, pemimpin tertinggi dari pesantren Az-Zaitun. Nah, cuma apakah, nah ini mungkin model baru ya, model baru artinya sesuatu yang berbeda dengan yang tradisional. Kalau tradisional, setiap hari, setiap minggu, kiainya itu memberikan pengajian, memberikan kajian-kajian, baca kitab, baik itu fikih, tafsir, dan termasuk tasawuf. Bahkan di daerah di Mustafawiyah Purwobaru itu diajarkan juga cara bagaimana mengobati orang yang sakit, pusing kepala, dan juga bagaimana misalnya juga ketika kita sakit gigi, itu ada namanya kitab-kitab atau secara turun-temurun diajarkan kepada santri-santrinya. Jadi ini adalah khas daripada Mustafawiyah itu, sehingga kalau sakit pusing kepala, sakit perut, segala macam itu diajarkan. Nah, ini adalah secara turun-temurun diajarkan di sana. Nah, bagaimana misalnya di Az-Zaitun? Az-Zaitun ini kita belum tahu apakah AIS Panji Gumilang punya program juga terhadap kajian-kajian keagamaan seperti itu. Apakah dia simbolnya adalah kegiatannya berbeda dengan itu. Tapi dugaan saya adalah karena kapasitas dan kemampuan beliau mungkin berbeda dengan ulama atau pimpinan pesantren klasik ini, mungkin penyampaian tiap minggu, tiap apa itu adalah hal-hal yang saya ikuti adalah dari aspek bagaimana membangun pesantren yang entrepreneur, membangun ekonomi, membangun kegiatan-kegiatan sifatnya lebih banyak kepada aspek-aspek pengembangan ekonomi keumatan. Ini saya pikir sangat bagus. Dan bahkan juga ada sesuatu yang luar biasa bagus juga saya lihat bagaimana pesantren itu punya lahan pertanian yang sangat luas, kemudian punya peternakan yang sangat luas, kemudian punya program termasuk tadi kita lihat di dalam tayangan kita itu bahwa ada proyek kapal besar, boat yang besar untuk bidang kelautan. Dan disebut oleh Pak Dahlan Iskan tadi adalah sebagai kapal Nabi Nuh, karena bobotnya 600 ton. Nah, saya pikir ini adalah model baru atau yang juga tidak salah, tetapi ini juga penting. Nah, sahabat sekalian, nah itu yang pertama ikon. Yang kedua santri ada, kemudian santri ini juga menginap. Ini adalah ciri-ciri yang dahulu. Tentu sekarang ini banyak perkembangan dan kita tidak dalam konteks ingin mengatakan atau menyalahkan yang dulu begini, yang sekarang harus menyesuaikan, tidak. Yang berikutnya adalah kitab kuning. Nah, di pesantren-pesantren dimanapun, ya umumnya di bawah Nahdlatul Ulama, kebetulan pesantren seperti yang pernah saya tinggal belajar di sana adalah sebagai orang warga Nahdlatul Ulama. Saya tentu mengambil pilihan pesantren itu dengan harapan bisa membaca kitab kuning dan kitab tanpa baris atau kitab gundul itu. Nah, ini tentu di Az-Zaitun kita belum, saya terus terang mungkin belum tahu apakah kitab kuning juga diajarkan di sana, karena memang di dalam websitenya kita tidak mendapatkan informasi kurikulum yang ada Az-Zaitun. Tapi terlepas itu semua, apakah ada kitab kuning, apakah ada mukim santi atau figur kiai yang harus misalnya bisa alimun fil ilmi, rosyul fil ilmi, misalnya keluasan ilmu. Terlepas dari itu semua, apapun yang dilakukan oleh Az-Zaitun, saya pikir adalah sebuah ijtihad, sebuah kebaikan untuk lembaga pendidikan. Jadi tidak ada yang salah juga. Cuma kita kalau kita berobsesi tentang pesantren, tentu selalu yang kita harapkan adalah kiainya itu betul-betul konsisten dengan ajaran, konsisten dengan metodologi, konsisten dengan adab, konsisten juga bagaimana dia memelihara. Kalau di mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah, konsisten dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah misalnya. Nah, kita nggak tahu juga ini apakah Panji Gumilang ini, AIS Panji Gumilang ini termasuk kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah atau yang disebutnya adalah mazhab Soekarno tadi. Nah, ini juga kita nggak tahu. Tapi paling tidak sahabat sekalian, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apapun itu adalah lembaga pendidikan dalam bentuk apapun pasti mendatangkan hal yang positif bagi generasi muda kita.
Tetapi dengan catatan tetap memelihara bagaimana ajaran itu secara rigid kita pelihara. Nah, sedangkan ekstranya mungkin sebagai pesantren boleh saja kita mengatakan menjadi pesantren yang fokus kepada toleransi dan perdamaian. Saya yakin semuanya sebenarnya pesantren itu, semua lembaga pendidikan itu adalah pasti mengajarkan toleransi. Karena agama Islam juga mengajarkan toleransi, mengajarkan kedamaian. Jadi tidak ada lembaga pendidikan, tidak ada tokoh yang betul-betul waras berani mengajarkan yang di luar atau bertentangan atau menciptakan intoleran. Kalau ada pesantren yang intoleran, kita lihat dulu definisi intoleran itu apa. Jangan misalnya definisi atau indikator yang dibangun itu adalah indikator yang tidak sesuai. Misalnya kalau dia nggak mau mengucapkan hari Natal kepada umat lain, dianggap tidak intoleran. Nah, ini juga perlu dipertanyakan sebenarnya. Misalnya kalau dia misalnya nggak mau mendatangi gereja, tidak juga. Tetapi yang toleran itu adalah menghargai semua ajaran, menghormati semua agama, ya, sehingga tidak terjadi saling menafikan atau menjelekkan atau bahkan menghinakan agama-agama lain. Jadi nanti sahabat sekalian silakan baca, ada buku Fikih Hubungan Antar Umat Beragama yang kita tulis dengan Bapak Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar ketika tahun 2006. Ini kita bicara tentang fikih hubungan antar umat beragama itu, ya hampir semua daerah-daerah itu sebenarnya, ya, yang kita teliti itu adalah terutama Sumatera Utara itu adalah menganut prinsip-prinsip daripada toleransi dan kedamaian. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat dari aspek tradisi keilmuan dan tentu juga kurikulum, ya, di dalam pesantren lalu kita lihat ada tradisi keilmuan yang perdebatan itu memang sudah biasa. Bahkan di dalam sejarah peradaban Islam terjadi debat antar generasi malah. Jadi berdebat itu nggak mesti juga datang ke tempat itu atau menghadiri itu, tidak juga. Bisa sekarang justru orang berdebat itu menulis di koran tertentu, misalnya di Kompas, misalnya Republika, misalnya Bendia Indonesia, misalnya di Jakarta Post, berdebat di sana atau membuat buku. Misalnya Harun Nasution tentang berdebat dengan H.M. Rashidi misalnya. Kemudian perdebatan antara para filosof dulunya misalnya. Bahkan mereka menuangkan perdebatan itu adalah di dalam buku. Kalau sekarang ditambah di dalam artikel, kemudian di YouTube seperti ini. Jadi saya pikir kita dalam konteks diskusi tentang Az-Zaitun misalnya, diskusi tentang atau pro kontra terhadap ajaran itu, sebaiknya ya kita jawab saja bahwa soal ini adalah menurut kita adalah ijtihad yang dilakukan oleh misalnya oleh A.S. Panji Gumilang adalah ini masih dalam koridor agama Islam misalnya. Itu silakan argumentasi. Tapi yang menyatakan misalnya dalam tanda kutip adalah sesat, silakan aja, nggak ada masalah. Dan jangan dibawa juga perdebatan-perdebatan polemik seperti itu ke hati, apalagi sampai menghujat. Ini saya pikir sesuatu yang tidak ada dalam tradisi pesantren, yang merasa sakit hati atau merasa iri atau dengki, ya, karena adanya perbedaan pendapat. Silakan. Jadi tradisi pesantren itu sudah membangun itu, sudah ada dialog, sudah ada korespondensi atau polemik masing-masing tokoh itu. Dan disitulah kalau kita lihat besarnya lembaga itu dan besarnya juga tokoh itu. Kita masih ingat misalnya bagaimana Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, berdebat dalam tulisan. Nggak ada Cak Nur misalnya, Nurholis Majid misalnya, Harun Nasution, H.M. Rashidi dan lain-lain, mereka itu berdebat dalam konteks mencari kebenaran. Bisa saja misalnya saya sekarang mengatakan bahwa
apa yang disampaikan oleh AS Panji Gumilang dalam konteks praktik beribadah di Al-Zaitun, ini menurut saya sudah tidak sesuai lagi, atau sekurang-kurangnya sudah membuat orang ragu dalam pelaksanaan agama. Jadi kalau sudah bikin orang ragu, maka sebaiknya ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan aja hal yang dianggap syakka, keraguan itu harus ditinggalkan. Dan saya pikir juga dalam konteks tradisi dialog, debat, dan bahkan polemik yang sangat keras, kita belajar dari pesantren-pesantren, bahkan juga bagaimana misalnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, ya ketika ada dahulu debat tentang peranan wanita, feminisme, itu saya pikir semuanya adalah dalam koridor keilmuan. Di antara tokoh yang banyak misalnya ya dari tokoh-tokoh kita yang mendukung dan kontra terhadap isu-isu masalah gender. Nah, ini saya pikir yang diajarkan di pesantren agar kita selalu menghormati pendapat orang dan juga jangan kepo atau tersinggung atau menganggap penghinaan, tidak. Nah, sahabat sekalian, saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan kemarin terkait dengan adanya pesantren NU yang mencoba memformat kurikulumnya di luar yang umum terjadi. Nah, ini juga pikiran seperti ini juga bisa kita terima karena ada pertimbangan-pertimbangan kondisi sekarang berbeda dengan tahun-tahun lalu atau puluhan tahun yang lalu. Ketika saya misalnya tamat tahun 85 di pesantren, ya itu berbeda dengan sekarang. Tetapi perbedaan itu dalam konteks bukan soal ibadah. Saya kalau soal ibadah, apalagi model-model ibadah, ini kita tentang keras, tetapi menentang keras itu tidak memaksakan juga pendapat kita kepada orang itu, tetapi paling tidak menyuarakan bahwa ini loh, menurut prinsip yang mayoritas, mu'tabarah yang dilakukan oleh umat Islam dan para ulama dari dulu. Jadi kita kalau belum bisa berijtihad secara sendiri, kita mengikuti saja kepada para ulama, masyaikh kita yang memang lebih tahu, lebih paham. Oleh sebab itu, saya pikir dalam konteks ini juga Al-Zaitun sebaiknya juga jangan melakukan sebaiknya ini kan hanya saran saja. Jangan melakukan ijtihad liar atau ijtihad sendiri-sendiri. Lebih baik dilakukan dengan ijtihad secara kolektif jama'i, karena potensi ijtihad sendiri itu akan lebih besar tingkat kemungkinan kesalahannya. Nah, soal-soal di luar keagamaan silakan. Mau bangun kapal 600 ton, mau bikin peternakan, mau bikin membebaskan utang 1.000 triliun katanya. Ada juga itu di konten saya yang komen bahwa ide daripada Pak S. Panji Gumilang ingin menyelesaikan hutang Indonesia yang 10.000 triliun itu. Itu boleh mimpi tentu boleh saja. Tapi konteks kita sekarang adalah konteks dalam kajian bagaimana tradisi pesantren itu memelihara warisan-warisan itu agar kita semuanya dalam belajar, dalam pendidikan itu dalam koridor yang baik dan benar, yang thorikohnya sudah jelas, kemudian juga pada standar yang umum kita dapatkan. Kalau ada di luar itu bukan berarti salah, tetapi paling tidak perlu penjelasan detail. Inilah yang kita minta sebenarnya, bagaimana Pak A.S. Panji Gumilang menjelaskan itu. Tetapi dari pendukungnya, gurunya, nggak ada satupun yang menjelaskan, tulis saja di koran, tulis saja apalagi sekarang ini kita punya YouTube, konten itu untuk penjelasan, untuk saling kita belajar. Saya juga belajar sebenarnya bagaimana misalnya kehebatan dari A.S. Panji Gumilang ini dalam aspek itu. Tetapi tentu sahabat sekalian, kita tidak boleh merasa lebih hebat juga, apalagi menafikan lembaga-lembaga pemerintah yang kita anggap sebenarnya itu sebagai ulil amri yang mengurus kita. Jadi bagaimanapun kehebatan pesantren itu, kita tidak, bagi saya tidak silau dengan soal bangunan fisik.
soal masalah keuangan dan material, yang kita konsen, kita lihat daripada pesantren itu adalah bagaimana aspek membangun keilmuan keagamaannya, perilaku keagamaannya, dan adab di dalam proses keagamaan itu. Nah, sahabat sekalian, saya seperti yang saya sebut tadi tertarik dengan apa yang disebut oleh Pak Dahlan Iskan. Maka sebagaimana contoh yang beliau sebutkan tadi, ada pesantren NU di Cirebon yang mencoba merubah kurikulum itu menjadi, yang pertama itu katanya di semester pertama itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian mata pelajaran yang dimasukkan itu adalah matematik, fisika. Nah, ini bagi saya adalah sesuatu yang positif. Dan bahkan hasil survei, hasil riset menunjukkan memang orang-orang yang banyak berhasil itu adalah orang-orang yang memang banyak mendapatkan skill, soft skill. Jadi soft skill jauh lebih penting sekarang, ya, yang membuat orang sukses. Leadership, manajerial, bahasa, dan kemudian tentu adalah bagaimana kita berkomunikasi, membangun networking di dalam kehidupan kita. Kita berharap kritik juga bagi pesantren-pesantren yang sudah lama. Tentu tidak boleh juga kita mengikutkan yang 100 tahun lalu belajar pesantren itu belajar seperti itu. Metodenya, pelajarannya tentu harus ada ditajdid, direformasi, diberikan perbaikan-perbaikan yang lebih baik sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kalau yang sudah seperti Az-Zaitun, tentu apa sisi lain yang harus diperbaiki? Ya, tetap menurut saya lanjutkan persoalan-persoalan pembangunan pesantren itu, perbaiki kurikulumnya misalnya jika itu perlu diperbaiki, dan perlihatkan bahwa produk-produk itu dibentuk dengan adab, dengan ketawaduan, dan juga dengan kemampuan ekstra soft skill tadi, agar berbeda dengan pesantren atau alumni lainnya. Kita berharap lembaga apapun di Indonesia ini, lembaga pendidikan, kita berharap menjadi pondasi kita, pondasi dan benteng agama, benteng negara. Jangan sampai pesantren menjadi sarang untuk menyerang agama, menyerang negara kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.